Dondi, aku habis dari rumahnya Kiki. Dia bilang minggu depan Mila mau dilamar sama si Angga. Hah? Minggu depan? Iya, kata keluarganya Angga udah ngomong ke orang tuanya Mila. Kamu tahu sendiri, Angga orangnya cepet kalau udah mau sesuatu. Oh gitu. Dondi, aku tahu ini nggak gampang buat kamu, tapi ya mau gimana lagi? Mungkin emang dia bukan buat kamu. Aku nggak apa-apa. Dari awal juga aku nggak pernah berharap lebih. Aku cuma pengen dia bahagia. Wah, pagi-pagi udah rajin banget Mbak Mila. Nggak takut kulitnya hitam gara-gara kena matahari? Halah, Dandi, namanya juga kerjaan rumah. Kalau ditunda nanti malah numpuk. Lagi matahari pagi kan sehat. Iya sih, tapi jemurannya banyak banget. Mau aku bantuin nggak? Kamu tuh tiap hari udah sibuk di kebun. Nanti malah capek. Aku bisa kok sendiri. Ah, nggak apa-apa. Lagian aku juga udah selesai semua tugas rumah. Kasihan aja kalau kamu kerjain ini sendirian. Nanti malah sakit punggung. Hehe. Bener-bener ya kamu, Dandi. Semua aja mau dibantuin. Nanti dikira kamu cari alasan biar bisa ngobrol sama aku loh. Hehe, ketahuan deh. Tapi enggak kok. Aku cuma kasihan aja. Gak perlu dikasihanin. Hidup itu kan emang harus mandiri. Tapi kalau ada orang yang siap bantu kamu tiap hari, kamu mau nggak? Ngomongnya aneh banget sih kamu. Bantu ya bantu aja. Ngapain nanya segala? Hehe, iya, ya udah. Aku lanjut nyapu dulu deh. Iya sana. Lain kali jangan terlalu baik. Nanti nyesel loh. Enggak dong, santai aja. Aku suka bantu orang biar dapat pahala. Woi, dari tadi ngelamun aja, kopinya dingin tuh. Lagi mikirin siapa deh? Gak mikirin siapa-siapa, cuma kepikiran seseorang aja. Seseorang yang tiap nyapu rumah malah menangin rumah sebelah. Jangan bohong, aku tahu kok kamu tuh suka sama si Mila. Hah? Dari mana kamu tahu? Hoho, ya jelas tahu lah. Tiap Mila lewat aja, kamu langsung pura-pura nyapu di depan. Udah, ngaku aja. Hehe, ya gimana ya? Aku cuma kagum aja. Orangnya rajin, sopan, gak banyak gaya. Cuma ya aku sadar diri. Sadar diri kenapa? Kamu tuh cowok baik, Dandi. Kalau kamu nunggu terus, bisa-bisa dia diambil orang lain. Hah, aku cuma takut dia nganggap aku cuma tetangga yang suka bantuin dia, bukan lebih dari itu. Makanya sebelum disuruh buat orang, bilang dari sekarang, cewek itu suka cowok yang berani. Jangan cuma perhatian doang. Kalau nggak ngomong apa-apa, gimana dia bisa tahu? Kalau aku bilang, terus nanti dia malah jadi jauhin aku gimana? Lebih baik dicoba dan gagal daripada nggak nyoba sama sekali. Misalnya nanti kalau udah lihat dia jalan sama orang lain. Hah, kamu ngomong sih gampang, tapi ya mungkin ada benernya juga. Aku nggak mau nyesel dan nggak mau disebut cowok pecundang. Nah gitu dong. Udah, nanti sore aku liatin kamu kasih kode ke Mila. Minimal ajak ngobrol dulu, jangan cuma nyapu doang. Haha, iya deh, aku coba. Tapi kalau gagal, kamu yang traktir kopi seminggu. Oke deal, tapi kalau berhasil, kamu yang traktir aku ayam geprek ya. Kiki, kamu tahu nggak? Ada yang lagi deketin aku sekarang. Lagi? Siapa lagi nih Mila? Jangan-jangan si Dendi itu? Hahaha, enggak lah. Dandi mah baik. Tapi terlalu serius orangnya. Aku malah ngerasa kayak ngobrol sama bapak-bapak. Wah, kamu tuh maunya gimana? Dendi itu perhatian. Tiap kamu butuh apa, dia selalu bantuin. Iya sih, tapi kadang cowok yang terlalu perhatian kayak gitu malah bikin bosen. Aku tuh pengen yang bikin deg-degan gitu, yang spontan gitu loh. Deg-degan apa? Jangan sampai deg-degan karena disakitin ya? Enggak kok, kali ini beda. Namanya Angga. Aku kenal waktu acara desa minggu lalu. Angga, yang suka main bola itu? Iya, dia lucu banget tahu. Gak ngebosenin, suka bercanda, tapi tetap perhatian. Kemarin aja dia nganterin aku pulang pas lagi hujan. Hati-hati ya Mila. Kadang yang kelihatan seru belum tentu hatinya baik. Kamu tuh kayak ibu-ibu aja ngomongnya. Aku udah cukup dewasa kok. Lagi pula, aku cuma pengen ngerasain dicintai dengan cara yang beda. Ya udah, aku cuma ngingetin aja. Tapi jangan lupa, yang kelihatan adem dan tenang itu belum tentu ngebosenin loh. Iya deh, tapi aku tetap pengen kenal Angga lebih jauh. Siapa tahu dia emang jodoh aku. Iya, gimana kamu aja. Tapi ingat, jangan buang orang yang udah tulus sama kamu cuma karena kamu pengen sesuatu yang belum pasti. Tenang, kamu lihat aja nanti. Wah, beneran datang juga. Aku kira cuma bercanda mau nyamperin aku di sini. Ya masa nggak datang? Kan aku udah janji. Lagi pula aku pengen lihat kamu main juga.
Nanti lihat ya, habis ini aku bakal cetak gol dan kamu harus traktir es kelapa ya. Enak aja, yang keringetan kamu, yang bayar aku. Harusnya kamu yang traktir aku. Boleh deh, asal kamu mau duduk nonton aku sampai sore. Deal? Lihat nanti deh, gak janji ya. Tungguin ya, calon supporter pribadi aku. Ih, cowok satu itu nggak bisa diam banget. Kenapa pakai teriak segala? Kan jadi didengar temen-temennya. Unggu, makin semangat nih gara-gara ditonton ceweknya. Haha, biarin, biar kalian kalah. Dia emang beda, nggak kaku kayak Dandi. Tuh kan, aku bilang juga apa? Bakal gol. Sekarang waktunya kamu tepatin janji. Iya, tapi jangan sombong dulu. Aku nggak sombong kok. Aku cuma seneng aja kamu datang. Aku mainnya jadi semangat. Kamu tuh pinter banget bikin orang salah tingkah, tahu nggak? Mila, udah, biar aku bantuin. Nanti kamu malah sakit kehujanan. Gak usah Dandi, dikit lagi kok, nggak apa-apa. Kalau gak dibantuin, nanti kamu ikutan basah. Nih, biar aku yang angkatin. Kamu tuh nggak berubah ya, selalu aja mikirin orang lain. Ya harus kan, kamu tetangga aku. Lagi pula, aku nggak mau lihat kamu sakit. Aduh, romantis banget sih ngomongnya. Tapi serius deh, makasih ya udah bantuin. Sama-sama. Ya udah yuk, jangan di sini terus. Nanti keburu basah lagi baju-bajunya. Aku boleh tanya sesuatu nggak? Tanya apa ya? Kalau boleh tahu, kamu suka tipe cowok yang kayak gimana sih, Mil? Maksudnya? Gak apa-apa, aku cuma nanya aja. Ya udah lupain aja, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Kamu telat lagi, padahal aku udah nunggu dari jam 4 loh. Iya maaf, tadi ada urusan dikit sama temen. Tapi kan yang penting aku datang. Iya sih, tapi akhir-akhir ini kamu sering banget sibuk. Kayak susah banget buat sempetin waktu ngobrol sama aku. Jangan ngambek dong, aku kan emang banyak kegiatan. Tapi kamu tetap nomor 1 kok. Nomor 1 tapi lagi ketemu aja masih sibuk main HP. Hehehe, aduh iya deh. Nih udah, aku taruh HP-nya. Sekarang fokus ke kamu. Ceritain deh, hari ini ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain, cuma bantu ibu beresin rumah. Terus kepikiran kamu, makanya ngajak ketemu. Berarti kamu kangen ya sama aku? Hah, kalau aku nggak kangen, aku nggak bakal repot tungguin kamu di sini. Maaf ya sayang, aku tahu akhir-akhir ini aku kurang perhatian. Tapi aku lagi nyiapin sesuatu buat kita. Sesuatu apa? Aku udah ngomong sama orang tua aku mau serius sama kamu. Mungkin dalam waktu dekat aku bakal ngelamar kamu. Serius? Enggak, kamu nggak bercanda kan? Serius, aku nggak mau buang waktu lagi. Aku pengen kamu jadi bagian dari hidup aku. Ya Tuhan, aku bener-bener gak nyangka kamu ngomong gitu. Aku pikir kamu belum siap. Aku mungkin nggak sempurna, tapi aku yakin kamu orang yang tepat buat aku. Makasih ya, aku juga pengen kita serius. Aku percaya sama kamu. Dondi, aku habis dari rumahnya Kiki. Dia bilang minggu depan Mila mau dilamar sama si Angga. Hah? Minggu depan? Iya, kata keluarganya Angga udah ngomong ke orang tuanya Mila. Kamu tahu sendiri, Angga orangnya cepet kalau udah mau sesuatu. Oh gitu. Dondi, aku tahu ini nggak gampang buat kamu, tapi ya mau gimana lagi? Mungkin emang dia bukan buat kamu. Aku nggak apa-apa. Dari awal juga aku nggak pernah berharap lebih. Aku cuma pengen dia bahagia, walau bukan sama aku. Kamu tuh orangnya terlalu baik, tapi ya kalau capek nangis aja nggak apa-apa. Cowok tuh nggak perlu nangis, sekalipun galau gara-gara cewek. Cukup aku tandain aja tanggalnya di kalender, biar aku inget kapan aku belajar ikhlas yang sesungguhnya. Besok pagi aku ajak ngopi, biar pikiran kamu agak enakan. Sekarang aku mau balik dulu ya. Iya, makasih San buat infonya. Hati-hati di jalan. Mila, semoga kamu bahagia sama dia. Aku doain yang terbaik buat kamu. Permisi Bu, ini kuenya udah saya anterin. Oh iya Dandi, makasih ya nak. Taruh aja di meja situ. Iya Bu, sekalian saya ucapin selamat juga ya buat acaranya. Makasih ya Dandi. Maaf, aku belum sempat kasih tahu kamu langsung.
Gak apa-apa, aku udah tahu kok dari Hasan. Oh, ini Dandi ya, tetangga yang sering bantuin Mila katanya. Iya bener mas, cuma bantu-bantu kecil aja kok. Makasih ya udah sering bantu. Sekarang aku yang jagain dia. Hehehe. Udah enggak, Dandi juga sibuk, jangan dibercandain gitu. Gak apa-apa kok Mil, aku turut seneng kamu bahagia sama laki-laki pilihan kamu. Dandi, duduk dulu sini, minum teh dulu. Gak usah, aku cuma nganter kue. Aku juga harus balik kerja abis ini. Ya udah, hati-hati ya Dandi, makasih bantuannya. Iya bu, selamat ya Mila. Semoga semuanya lancar. Makasih Dandi. Kamu pulang juga akhirnya. Aku udah masak dari sore, tapi kamu gak ngabarin kalau lembur. Tadi dadakan ada urusan. Lagian kan aku udah bilang kerjaanku sering gak bisa diprediksi. Ngapain juga masih ditungguin? Iya, tapi dulu kamu bilang mau selalu sempetin waktu buat makan bareng. Sekarang tiap hari alasannya kayak gitu terus. Ya jangan dibandingin lah. Dulu kita masih pacaran, sekarang udah nikah. Beda situasinya. Tapi aku bukan minta hal aneh, Angga. Aku cuma pengen kamu nyempetin waktu sama aku, bukan sama HP itu terus. Mila, kamu tuh kenapa sih? Akhir-akhir ini sensi banget. Aku capek, kerja dari pagi sampai malam, pengen istirahat, bukan malah diajak debat. Aku cuma ngerasa kayak kamu bukan Angga yang dulu suka bercanda, suka bikin aku ketawa. Sekarang malah kayak tinggal sama orang asing. Semua orang berubah setelah nikah. Wajar lah kalau aku kayak gini. Wajar. Udahlah, aku malas debat. Angga. Kamu habis nangis lagi ya? Matamu bengkak gitu. Enggak kok. Mila, aku udah temenan sama kamu dari kecil. Aku tahu kalau kamu bohong ada apa lagi sama Angga. Dia makin dingin, pulang malam. Kalau diajak ngomong, jawabnya seperlunya aja. Aku ngerasa kayak nggak dianggap sebagai istri. Aku udah bilang dari dulu, hati-hati pilih cowok. Kadang yang kelihatan seru di awal malah bikin capek kayak gini. Iya, aku ingat kata-kata kamu. Tapi waktu itu aku pikir kamu cuma iri sama aku. Aku nggak pernah iri, aku cuma takut kamu nyakitin diri sendiri. Sekarang gimana perasaan kamu? Aku kecewa. Aku kira nikah sama orang yang bikin aku suka itu bahagia. Ternyata malah hampa. Kadang cowok yang terlalu perhatian itu bukan lemah, Mil. Dia tulus, cuma kita aja yang sering salah paham sama ketulusan. Aku ngerti sekarang. Dulu dan dia tiap hari bantuin, yang selalu ada. Aku malah anggap dia cuma sekedar orang baik. Dan sekarang kamu sadar ya? Iya, tapi udah telat. Aku pengen minta maaf sama Dandi, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau emang niat kamu tulus, nanti semesta kasih jalannya buat mempertemukan kalian. Angga, kamu ngapain di sini malam-malam? Kamu tanya aku ngapain? Harusnya aku yang tanya. Kamu ngapain boncengin cewek malam-malam kayak gini? Jangan ribut di sini. Ini teman kerja aku. Tadi dia minta dianterin pulang kerja karena hujan. Temen kerja malam-malam jam segini. Kamu pikir aku bego? Ya udah, kalau kamu nggak percaya, aku capek jelasin. Aku cuma nolongin orang, nggak lebih. Kamu tuh selalu punya alasan. Dari dulu selalu kayak gitu, Angga. Aku udah berusaha percaya, tapi kamu selalu bikin aku ngerasa kayak orang bodoh. Udah jangan drama di jalan. Malu liatin orang. Kamu sadar nggak? Aku ninggalin orang yang tulus demi kamu, demi cowok yang bahkan nggak pernah benar-benar cinta sama aku. Mila, kamu tuh terlalu sensitif. Aku nggak selingkuh. Udah ya, aku pergi dulu. Jangan pergi kayak gini. Jelasin dulu, Angga. Aku cuma pengen kejelasan. Udah, aku males ribut. Kalau kamu nggak percaya, ya terserah. Aku nggak maksa. Angga, kamu tega. Pulang aja, jangan bikin malu diri sendiri. Dandi, aku baru ngerti sekarang. Yang tulus justru yang dulu aku abaikan. Mau 10.000 ya pak? Dibikin 2 bungkus aja. Ini deh ciloknya. Mila, kamu di sini juga? Dandi, iya lagi pengen duduk santai. Masih suka cilok nggak? Nih, tadi aku beli 2 bungkus. Kebanyakan malah. Masih kok. Kamu emang gak berubah ya? Selalu perhatian. Namanya juga kebiasaan. Kadang hal kecil bisa bikin kita ingat masa lalu. Dandi, aku pengen ngomong sesuatu. Ngomong aja Mil, aku dengerin.
Aku nyesel. Dulu aku terlalu buta buat bedain siapa yang benar-benar sayang sama aku, sama yang cuma numpang singgah. Udah Mil, nggak usah nyalahin diri sendiri. Kadang orang tuh bakal ngerti kalau udah kehilangan. Aku cuma pengen minta maaf dan maaf udah gak pernah balas perhatian kamu. Aku udah pilih orang yang salah. Aku udah maafin dari dulu Mil. Aku malah seneng kamu akhirnya sadar, walau lewat jalan yang berat. Kamu bener-bener beda. Aku dulu bodoh banget ya. Nggak ada yang bodoh, cuma belum waktunya aja buat ngerti. Aku juga belajar buat gak maksa yang bukan milik aku. Makasih ya Dan buat semuanya. Aku duluan ya Mil, hati-hati di jalan, jangan sedih terus. Dandi, Iya, semoga kamu bahagia ya. iya kamu juga Mil.